Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita membahas tentang apakah sudah masuknya season altcoin. Yang dimana kalau misalnya kita cek di dalam CoinGlass ya, di dalam liquidation heatmap, baik 1 jam, 4 jam, atau 12 jam, atau 24 jam, ini cenderung lebih ke altcoin. Contoh, kita cek di dalam CoinGlass, dalam liquidasi heatmap itu 1 jam, ini bukan major coin yang di dalam transaksi terbesarnya. Ini saya juga nggak kenal WLD, LPT, STRJ, Alpha, NFV, KAS, ini saya hampir nggak kenal semuanya. Yang mungkin saya kenalnya XMR, Sen, ORDI, dan lain-lainnya. Kalau kita cek di dalam 4 jam ya, di dalam 4 jam atau 4 hours, ini juga cenderung banyak sekali koin-koin yang non-major ya. Ini majornya masih Bitcoin, ini order, ini koin yang tidak diketahui, Ethereum, WLD, dan lain sebagainya. Di dalam 12 jam coba kita cek. Di dalam 12 jam ini masih mendominasi Ethereum dan Bitcoin ya. Ini tapi koin-koin yang lainnya juga masih banyak. Coba kita cek ke dalam 24 jamnya. Nah, di sini ada kurang lebih 22,3 juta dolar transaksi dalam satu hari ini. Ini transaksi order alias transaksi lainnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Sebelum masuk ke dalam inti pembahasnya, izinkan saya menjelaskan tentang sedikit banyaknya kejadian bagaimana sih season alt itu tercapai atau dimulai. Kayak begini ya. Di dalam dunia ini ada yang namanya major coin, altcoin, dan mother coin ya. Mother coin itu Bitcoin ya. Major coin itu seperti gini, dulu itu banyak sekali major coin, tapi saya rasa untuk diklasifikasikan untuk era sekarang, major coin ini saya nobatkan ke dalam Ethereum saja menurut saya ya. Jadi ada major coin, ada mother coin, ada altcoin menurut saya ya. Tapi Ethereum ini cenderung kemana bang? Apakah ke major coin, apakah ke altcoin? Ethereum tetap cenderung terhadap altcoin, tetapi dia mempunyai sifat sendiri di atas altcoin. Maksudnya bagaimana bang? Tidak menjadi sebuah jaminan bahwasanya Ethereum akan mengikuti altcoin lainnya. Berbeda dengan altcoin, koin selain Ethereum dan Bitcoin itu bisa menjadikan sebuah alat patokan. Nah, sebelum masuk ke dalam inti videonya, saya ingin menjelaskan bahwasanya ada semacam hukum yang harus kalian ketahui dalam menggunakan integritas analisis altcoin Anda ya. Misalkan kalian mau masuk ke altcoin, mau kalian mau masuk ke Solana, mau XRP, Avax, APT, Dogecoin, dan lain sebagainya. Ada hukum yang harus kalian ketahui. Syarat utama untuk masuk terhadap altcoin adalah, atau season altcoin, Bitcoin harus sideways atau SW ya. Kalau misalkan kalian mendengar di dalam grup atau Bitcoin harus sideways, Bitcoin harus SW. Nah, itu memang syarat utama untuk season altcoin. Kenapa seperti itu bang? Karena memang sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya ya. Pair Bitcoin dan pair fiat itu saling menjaga keseimbangan. Jadi pada saat kalian nanti, kalau misalnya bermain altcoin tetapi sedangkan Bitcoinnya masih gerak parah, itu tidak akan pernah bisa. Kenapa? Bitcoin kalau naik parah, altcoin juga akan turun. Apalagi Bitcoin turun, altcoin itu akan lebih turun lagi. Ya seperti halnya kalau misalkan ini menjadi sebuah pengetahuan baru untuk kalian ya. Dan ini sudah mutlak supaya menjadi bahan pertimbangan kalian ya. Tahukah kalian bahwasanya jika
Bitcoin turun drastis ya, Bitcoin turun drastis, maka altcoin itu hancur. Oke. Jika Bitcoin naik drastis, ini sudah hukum alam ya, udah hukum alam ya, altcoin akan turun secara bertahap. Oke. Jika Bitcoin sideways, maka altcoin akan naik parah. Oke. Jika Bitcoin, ini juga berlaku jika Bitcoin dominance stabil, maka altcoin juga akan naik secara bertahap. Oke. Nah, lalu sekarang ini bagaimana, Bang? Ini kalian ingat-ingat dulu, jika Bitcoin turun drastis, altcoin akan hancur sehancur-hancurnya. Mungkin bisa down 90% atau bahkan dari harga 1 juta ke harga 100.000 bisa. Kalau Bitcoin naik drastis, itu altcoin akan turun secara bertahap. Karena apa? Orang-orang akan memilih lebih menjual ke altcoin dan pair Bitcoin daripada pair fiat, seperti itu ya. Jika Bitcoin sideways seperti sekarang, apakah Bitcoin sideways, Bang? Menurut saya Bitcoin sideways. Kenapa? Dari kemarin itu cuma mondar-mandir ke area 50.000 dan 51.000. Mari kita coba perhatikan. Nah, ini ya. Ini sudah dari tanggal 14 Februari hingga tanggal 17 Februari. Ini benar-benar stabil, benar-benar horizontal, tidak ada vertikal sama sekali, dan likuidasinya juga masih jarang banget terjadi likuidasi. Nah, maka dari itu di dalam beberapa data CoinGlass ini banyak sekali altcoin yang mendominasi daripada Bitcoin itu sendiri. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah ini akan season altcoin? Bisa jadi season altcoin. Tetapi hal yang mau saya sampaikan adalah hal yang lebih mengerikan dari itu terjadi. Tahukah kalian bahwasanya akumulasi di dalam Bitcoin itu memang ada hubungannya dengan altcoin? Loh, maksudnya bagaimana, Bang? Cukong ternyata mempunyai ide lain, atau Paus ternyata mempunyai ide lain. Jadi sebenarnya menurut saya ya, menurut perspektif saya pribadi nih, yang pertama BTC dinaikkan. Menurut saya ini strategi cukong di dalam Bitcoin halving ya. Setelah itu BTC di SW kan, alias sideways. Setelah itu altcoin dinaikkan. Nah, nomor 4, Paus ini akumulasi menurut saya sih. Akumulasi. Paus akan mau akumulasi, dan nanti sebelum halving Paus akan mendapatkan mangsa banyak sekali. Loh, maksudnya seperti apa? Malu nakut-nakutin aja. Menurut saya memang seperti itu. Ini perspektif saya pribadi. Coba simpan video ini, capture video ini. Berarti menurut pribadi saya adalah yang sekarang Bitcoin dinaikkan, udah. Sekarang Bitcoin di SW kan sudah. Altcoin dinaikkan sudah secara bertahap. Nah, sekarang keempat nih, Paus akan akumulasi sebelum dump, dan selanjutnya akan terjadi dump sebelum halving. Paus akan mendapatkan mangsa banyak sekali. Karena memang kecurigaan saya yang paling pertama adalah ini simulasi seperti ini sudah terjadi hingga 1 bulan terakhir, atau sampai dari Januari nih ya. Dari Januari ini benar-benar tidak ada likuidasi. Padahal ini pergerakannya cukup signifikan, dari 45.000 mondar-mandir ke kepala 3, mondar-mandir ke 50.000, mondar-mandir begitu seterusnya, dan tidak ada makanan Paus itu sendiri. Saya nggak ngerti orang-orang udah terlalu pinter, apakah Paus kurang pura-pura bodoh atau seperti apa ya. Yang jelas, jika kalian bertanya di dalam video ini, Bang, apakah ini inti videonya adalah apakah season altcoin sudah mulai? Bisa jadi iya, oke? Jadi 80% saya jawab mungkin sekarang season altcoin akan naik secara drastis. Mungkin dari seluruh altcoin, Ethereum, seluruh major exchange, seluruh major coin, token, semuanya akan naik secara bertahap. Tetapi sekali lagi, itu semuanya akan akumulasi. Ya, karena seperti yang kalian tahu bahwasanya bandar sebenarnya adalah owner, oke? Ingat kata-kata saya, bandar sebenarnya adalah owner. Owner dalam artian apa? Jika di saham, owner itu berdasarkan orang yang mempunyai saham tersebut. Jika di kripto, maka orang yang mempunyai mayoritas dari kripto tersebut. Orang atau Paus atau cukong atau whales atau apapun itu, atau elit global atau BlackRock dan sebagainya yang mempunyai mayoritas dari kripto tersebut. Contoh di dalam Bitcoin, contoh Ethereum, dia punyanya banyak. Apalagi Ethereum ya, Ethereum itu sangat bahaya sekali. Saya entah kenapa berkeyakinan suatu hari nanti Ethereum akan hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Sekali lagi saya ingatkan, jangan terlalu berharap dengan Ethereum. Walaupun memang dulu itu koin andalan saya, tetapi makin kesini kok saya masih benar-benar curiga. Tahukah kalian bahwasanya Ethereum itu supply-nya infinity, alias tidak terbatas. Developer bisa mencetak berapapun
keping koin Ethereum. Ya, mau nyetak 1 juta keping bisa, 2 juta keping bisa, 5 juta keping bisa. Ya, memang alasannya untuk menstabilkan harga, tetapi menurut saya di luar logika. Jadi hati-hati saja. Developer Ethereum bisa kapan saja mencetak seenak jidatnya, karena sekali lagi supply Ethereum itu adalah infinity, berbeda dengan Bitcoin dan beberapa koin-koin major lainnya. Ethereum itu sekali lagi infinity. Infinity itu tidak terbatas, fleksibel, bisa dicetak dan di-burn developernya seenak jidatnya. Karena memang seperti itu ya, silakan kalian mau beli atau tidaknya gitu kan. Jadi inti di dalam video ini adalah sekarang sudah season altcoin, Bitcoin sideways, dan kalau hal terjadi selanjutnya, ramalan saya kayak di hack dan seperti itu udah kejadian semua ya. Seluruh ramalan saya terjadi 100% sampai drama hack. Itu drama hack saya sampaikan 4 bulan sebelum drama itu terjadi dan kejadian beneran, oke? Dan ramalan saya selanjutnya adalah ini semuanya tentang Bitcoin di situation, terus altcoin dinaikkan semuanya, terus tiba-tiba Bitcoin akan didam secara parah yang mengakibatkan seluruh altcoin akan rontok sehancur-hancurnya, bisa lebih dari 90% kehilangan aset kalian. Jika apalagi kalau untuk major-major ya mungkin dalam 50%, dalam 70%, tapi kalau misalnya untuk koin-koin micin, koin-koin yang tiba-tiba hype sesaat saja, itu bisa-bisa benar-benar rapuh banget, benar-benar abu banget. Mungkin duit 100 juta kalian mungkin jadi cuma 100.000 aja. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian bermain altcoin. Tetapi apakah ini bagus bang untuk masuk altcoin? Bagus. Jawaban saya bagus. Karena apa? Altcoin akan dinaikkan secara signifikan. Makanya jangan halu, profit 20%, 30% cut off aja dan tunggu selanjutnya. Setidak-tidaknya sampai Bitcoin halving itu terjadi, yang kurang lebih ya cuma hitungan minggu aja lah sekarang ya. Itu udah hitungan minggu, kurang lebih 2 bulan ke bawah atau mungkin 1 bulan. Nanti kita bahas kapan Bitcoin halving dan terjadi, apa yang akan kita lakukan, dan hal apa yang harus kita persiapkan. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.